Bah? Astagfirullahaladzim. Allahumma. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Di topik kali ini guys, kita bakalan bahas yang namanya adalah orang bunian. Yakin di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya orang bunian ini beneran ada atau tidak. Tapi masyarakat, terutama rakyat Sumatera, banyak sekali yang mempercayai makhluk ini beneran ada. Simak cerita berikut ini. Jadi tanpa berlama-lama, lanjut saja kita pada topik utama kita. Jadi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komentar. Orang bunian yaitu adalah makhluk yang sangat dipercayai oleh rakyat Sumatera. Makhluk ini sering dituliskan bahwa ia memiliki tubuh yang pendek, kaki yang terbalik, tinggal di hutan dan akan menghilang saat bertemu manusia. Namun sampai saat ini nih, keberadaan orang bunian itu masih menjadi tanda tanya guys. Tapi khususnya untuk warga Sumatera, banyak sekali yang mempercayai kalau orang bunian ini beneran ada. Ada sebuah kisah dari anak Riau di mana ada seseorang yang ditemukan di mana badannya itu lebam-lebam guys, dan diduga dia itu diculik oleh orang bunian. Kejadian itu terjadi pada tahun 2019 guys, dan sempat booming di Indonesia. Lokasi kejadiannya itu adalah di Kelok 9, tepatnya di Sumatera Barat. Memang benar, di Kelok 9 itu sebenarnya udah dipercaya kali kalau tempatnya itu memang angker guys, dimana tempatnya itu memang di tengah-tengah hutan, dan banyak sekali kasus kecelakaan, orang meninggal, bahkan orang hilang di sana. Pada tanggal 25 Maret tahun 2019 lalu, ada seseorang yang hilang, yaitu adalah seorang pria yang berumur 37 tahun yang berasal dari Rengat, Riau, yang bernama Ameh Santoso. Dan akhirnya jasad Ameh ini pun diambil, dan banyak sekali misteri dari kematian si Ameh ini guys, karena banyak kejanggalannya gitu. Dan warga-warga di sana tuh berspekulasi kalau Ameh ini tuh diculik oleh orang bunian. Jadi pada tanggal 25 Maret itu, si Ameh dan teman-temannya ini berniat untuk pulang kampung guys, yaitu dari Padang ke Rengat, Riau. Tapi mereka nggak menggunakan motor loh, mereka menggunakan mobil. Normalnya nih perjalanan dari Padang ke Riau atau Riau ke Padang itu sekitar 12 jam lah ya, tapi itu tanpa macet. Tapi mereka itu berangkatnya dari sore hari guys, dari Padang. Jadi sampai ke Kelok 9 itu sekitar tengah-tengah malam lah. Jadi ada seorang temannya si Amreh ini yang meminta untuk berhenti sebentar karena ia kebelet pipis. Sebenarnya kalau kita ketahui ini, kalau misalnya cowok-cowok itu buang air kecil di tepi jalan gitu ya, itu masih dikira hal-hal yang biasa, walaupun sebenarnya nggak boleh guys. Apalagi kalau misalnya di hutan nih, kita kan nggak tahu tuh ada makhluk yang nggak suka dengan keberadaan kita, apalagi kalau kita buang air di sana. Tapi beda sekali nih dengan Amreh, di mana dia lebih milih untuk turun 15 meter ke bawah, dan di bawahnya itu terdapat sungai. Dan awalnya teman-teman ini nggak curiga lah ya, karena mereka menganggap Amreh ini ya biasa aja, berarti dia memang menghargai tempat itu. Setelah lumayan lama nih teman-temannya menunggu, Amreh ini tuh nggak muncul-muncul guys. Jadi teman-teman ini khawatir dan memutuskan untuk menelpon si Amreh ini. Karena Amreh ini nggak angkat-angkat teleponnya, dan mereka pun memutuskan untuk turun ke bawah. Mereka pun mencari Amreh sampai jam 3 malam guys, yaitu tepat pada 2 jam setelah Amreh turun ke bawah. Karena nggak muncul-muncul nih, mereka pun udah nelfon, udah turun ke bawah, mereka pun nggak melihat Amreh ini sama sekali. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk memanggil semua warga yang ada di sekitar sana untuk mencari Amreh ini. Tiba-tiba nih, istri Amreh yang ada di Rengat mendapatkan SMS dari Amreh ini, yang dimana dia mengatakan sama istrinya bahwa sampaikan kepada semua keluarga, perkuatlah ibadah. Tanpa ada kata salam, tanpa ada kata pembuka atau penutup, Amreh itu langsung mengirim teks itu sama istrinya guys. Jadi mereka, teman-temannya, dan semua orang berspekulasi kalau ini hal yang gak wajar. Nah, istri Amreh ini pun mulai curiga kan, dan dia pun menelpon nomor Amreh ini tapi tidak aktif lagi.
Dan tepat pada pukul 6 pagi, teman-temannya si Amreh ini pun mendapatkan SMS dari Amreh, di mana isinya tersebut berkata, "Pergi duluan saja, saya akan menyusul menggunakan kuda putih." Karena nggak kunjung-kunjung melihat Amreh ini ada, akhirnya warga-warga setempat itu mengatakan sama teman-temannya Amreh ini kalau Amreh itu diculik oleh orang Bunian, guys. Dan teman-temannya si Amreh ini pun nggak langsung percaya ya, mereka masih nggak percaya kalau orang Bunian itu nggak mungkin gitu rasanya. Dan hingga keesokan harinya, tepat pada 26 Maret 2019 dan pada jam 12 siang, mereka menemukan sendal dari kaki kirinya si Amreh sejauh 2 km tepat pada posisi mobil mereka berhenti kemarin. Dan 100 meter kemudian mereka pun menemukan sendal sebelah kanannya si Amreh ini. Dan mereka pun memutuskan untuk membawa kedua sendal ini ke pihak keluarganya, guys. Mereka ingin bertanya gitu, apakah sendal ini memang milik si Amreh atau tidak. Tapi sayangnya sampai hari itu pun masih belum ditemukan si Amreh ini, guys. Dan pada besoknya, pada tanggal 27 Maret 2019, setelah 3 hari pencarian, akhirnya jasad si Amreh ini pun ditemukan. Tepatnya pada pukul 1 siang. Amreh ini pun ditemukan dengan posisi yang tidak menggunakan busana sama sekali, guys. Dan dia tewas dalam keadaan telungkup. Tapi tim visum ini mengatakan kalau dari bagian tubuhnya si Amreh ini tidak ada menunjukkan kekerasan atau perkelahian ataupun kekerasan dari tubuhnya si Amreh ini. Jadi tidak bisalah orang-orang sekitar sana mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan kalau si Amreh ini mungkin dibegal atau diculik atau bahkan diterkam hewan buas. Nggak bisa, guys, karena nggak ada buktinya gitu. Akhirnya semua warga di sana pun berkesimpulan kalau Amreh ini memang diculik oleh orang Bunian. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Apa menurut kalian Amreh memang diculik oleh orang Bunian? Tapi menurut aku sih orang Bunian ini memang beneran ada, guys. Jadi baiklah video untuk hari ini. Aku harap kalian dapat mengambil kesimpulan dari cerita aku. Sampai jumpa di lain video. Aku akhiri. Wassalamualaikum. Bye-bye.